Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan tune up motor bensin konvensional. Dalam hal ini kita akan fokus pada pemeriksaan dan penyetelan sudut duel. Nah, ini kita buat gambarnya, gambar dari dual tester ya. Dual tester itu bisa ada yang sendiri semacam ini, ada juga yang digabung di tune up tester ya. Nah, ini. Baik, kita lanjut pengertian sudut duel ya. Sudut duel itu sudut di mana saat kontak pemutusnya itu menutup ya. Nah, ini menutup. Kalau kita lihat gambar ini gambar platina, ini ada tumit, ini poros governor, ini ada sudut dari A ke B. Nah, ini AB ini tonjolannya atau camnya. Jadi udah kalau cam ini dorong tumit iponit, maka ini platinanya buka. Tapi pada saat ini nggak ada camnya dari B ke C, ini posisi tumit ada di ini, berarti ini nutup. Nah, inilah sudut duel dari B ke C. Nah, nanti ada istilah sudut pengapian. Nah, ini ada sudut pengapian. Sudut pengapian itu sudut dari A sampai B ditambah B sampai C. Ya, sudut supaya timbul api. Sebab kalau dari A ke B saja ini buka, nggak ada pengapian. Atau dari B ke C saja ini nutup terus, nggak ada pengapian. Supaya ada pengapian maka ini harus buka dan nutup ya. Jadi besarnya berapa? Besarnya adalah 360 dibagi jumlah silinder. Kalau silindernya 4 berarti 360 dibagi 4. Berarti sama dengan 90 ya. Oke, itu sudut pengapian. Selanjutnya kita lihat hubungannya sudut duel dengan kontak pemutus ya, celahnya. Jadi kalau kita lihat ini celahnya kecil berarti sudut duelnya besar ya. Kalau kita periksa sudut duel besar, umpama harusnya 52 ternyata 80 kan besar. Berarti kenyataannya celahnya kecil. Atau kita periksa sudut duelnya kecil, harusnya 52 kok 30 kan kecil. Kenyataannya platinanya besar ya. Nah, itu yang nanti harus dirubah ya. Baik, selanjutnya kita lanjut lagi pemeriksaan dari sudut duel ya. Ini kita pasangkan dual tester, kita pasangkan seperti biasa. Kalau yang merah ke positif baterai, hitam ke negatif baterai, kemudian ini ke platina ya. Ya, atau yang menuju ke koil negatif atau ke arah platina, boleh, tidak masalah. Kabelnya sama. Ini ke 4 silinder karena akan diperiksa ke 4 silinder ya. Nah, kalau udah dipasang, hidupkan mesin ya. Hidupkan mesin. Putarannya idle saja ya, nggak usah digas-gas. Idle biasa sekitar 750 ya. Kemudian dilihat sini. Ini ada skala, ini 0, ini 40, ini 80. Kalau 52 berarti sekitar sini ya. Nah, ini. Nah, di sekitar ini nih. Nah, kalau 52 berarti udah bagus ya. Bagus, berarti nyetelnya udah benar ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi penyetelan ya. Langkah awalnya diperiksa dulu sebelum di setel ya. Periksa. Nih. Ini didorong pakai obeng main sedikit supaya ini kebuka. Kalau kebuka nanti lihat kontaknya. Kontaknya nih. Ini kalau rata begini ini masih bagus, hanya titik kecil. Tapi kalau ini berlubang atau bebengan begini berarti ini udah jelek ya. Kalau udah gini diratakan juga nggak bagus, lebih baik diganti aja platinanya ya. Ini udah terbakar itu. Oke. Selanjutnya kita lihat, umpama setelah itu kita akan periksa dengan filler gauge, ini filternya. Tapi kalau posisi masih nggak rata begini, ada kayak gunung ya. Nah, ini nanti hasilnya nggak bagus. Walaupun filternya kecil tapi kenyataannya lebar. Kenapa ini? Ada kedorong sama kayak gunungnya ya. Berarti kalau begini nggak bagus, harus diratakan dulu ya, nggak boleh diukur kondisi nggak rata begitu. Nah, periksa juga kontaknya ini ya, antara yang gerak dan yang diam. Yang bagus yang A ini A bagus nih ya, baik. Nah, ini miring nggak boleh ya, ini juga miring nggak boleh, ini juga geser nggak boleh ya. Nah, ini kalau masih kira-kira bisa dibenerin ya, ambil tang kemudian bengkokkan sedikit supaya datar. Nah, baru lurus semacam ini. Nah, itu baru sudah bisa pasang lagi. Tapi kalau masih nggak bisa, ganti aja yang baru ya, ganti yang baru. Baik, kalau ternyata sudah lurus atau ganti baru, maka perlu dibersihkan pakai kertas. Ya, selembar kertas masukkan, kemudian dilepas, ini kejepit, kertasnya ditarik. Set. Nah, setelah ketarik nanti kotorannya nempel di kertas ya. Terus yang berikutnya, kalau pakai kertas sudah, ini dikasih pelumas nih ya. Ebonit kasih pelumas, sebab ini gesekan terus dengan governor ya. Nanti aus. Kalau aus nanti ini sudut duelnya berubah ya. Kalau sudut duel berubah juga nanti pengapian bisa berubah ya. Baik, berikutnya kita lihat. Nah, nanti kenyataannya ini ada dua skrup ya, skrup pakai skrup positif, obengnya positif. Nanti kalau mau nyetel ini yang nantinya dikendorin ya.
Nah, ini ada coakan ya, sini ada coakan. Nah, ini celahnya nih, celahnya ya. Celah. Jadi nanti kalau mau nyetel, putar mesin ya, mesin kan mati, diputar pakai tangan aja, pakai kunci, poros engkol putar, sambil lihat ini. Ini knocknya sedang dorong ebonit. Nah, di puncaknya persis, puncak gurungnya ini. Nah, baru nanti dilihat sininya. Masukkan filler di sini ya. Nah, kalau masukkan, baru nanti ini bisa dikendorin kalau dibutuhkan untuk nyetel, kendorin ya. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana cara ini? Tadi udah kendorin. Nah, putar ini ya. Kita lihat nih. Kita putar ke arah tadi kan obeng min udah cuakan ini ya. Obengnya putar kanan. Kalau kanan berarti nanti celahnya menjadi besar nih. Ini celahnya besar. Ini kalau putar ke kiri ya, celahnya makin kecil. Jadi kalau ingin mengecilkan putar ke kiri, ingin membesarkan putar kanan ya. Oke. Berikutnya kita lihat ya. Nah, posisi yang betul lurus ya. Fillernya lurus. Nggak boleh fillernya kayak gini nih. Nih, terpuntir atau bengkok nih, bengkok ya. Ini terpuntir. Nah, nggak boleh. Nanti kalau begini ininya hasilnya nggak pas. Ini hasilnya nggak pas. Yang betul lurus ini ya. Tarik set ada rasa. Nah, itu betul-betul ya. Baik. Selanjutnya kita lihat kalau penyetelan sudah selesai, maka keraskan sekrup-sekrup tadi. Tadi ada 2 sekrup yang positif ya. Pakai obeng positif. Nah, kemudian sampai kondisinya tetap. Nah, kemudian kalau sudah mesin putar 1 kali putaran pakai tangan, kemudian periksa lagi celahnya. Kalau celahnya masih sama dengan yang tadi, berarti udah siap untuk dihidupkan. Maka untuk itu pasang rotornya, tutup distributor pasang, kabel-kabel busi pasang, tegangan tinggi pasang. Setelah itu hidupkan mesin dengan putaran idle saja ya. Kalau udah idle, kemudian lihat di takometer sudut dualnya berapa. Kalau sudut dualnya antara 52 sampai 56 ya berarti sudah betul ya. Baik, itu saya cukupkan. Kemudian ini ada sedikit informasi ya. Pertama, besarnya selah kontak itu biasanya antara 0,4 sampai 0,5 mili. Kontak pemutus biasanya diganti setiap 20.000 km. Kontak lama ya dapat diratakan dengan amplas atau dengan kikir kalau yang masih mungkin. Yang berikutnya ya, tetapi kalau tidak rata ya, kontaknya besar sebaiknya harus diganti. Kontak pemutus dalam waktu singkat kalau sudah aus berarti kondensornya rusak, kondensor harus diganti. Ya, penyetelan baru kontak pemutus mengakibatkan perubahan saat pengapian. Pekerjaan berikutnya adalah saat pengapian harus di setel ya. Terus berikutnya, jangan mengganti skrup pengikat kontak pemutus dengan skrup yang lebih panjang ya, nanti nggak bisa gerak dudukannya. Berikutnya, ujung skrup yang terlalu panjang menghalangi kerjanya mekanisme advance vakum. Advance vakum kan menggerakkan dudukan pelat kontak. Nah, itu nanti nggak bisa gerak ya kalau kesedot ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.